Kesenian tradisi perlu dilestarikan. Taman Budaya salah satu tempat yang menjadi art center yang ada di Jawa Timur. Kolaborasi seni diperlukan untuk mengemas kesenian tradisi menjadi lebih menarik dan dapat merangkul atensi masyarakat lebih luas. Hai Sobat Budaya dimanapun Anda berada, selamat datang di channel YouTube Cak Durasim bersama saya Sandana Lakshmi dalam acara Ngopsi Ngobrol Bareng Seniman. Nah, gimana kabarnya Sobat Budaya? Semoga sehat ya dan selalu dalam lindungannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Sobat Budaya, karena kita masih dalam suasana lebaran nih, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sobat Budaya, di edisi Ngopsi Ngobrol Bareng Seniman kali ini terasa sangat spesial. Karena apa? Di bulan Mei, tepatnya pada tanggal 20 Mei 2022 merupakan hari di mana adalah hari ulang tahun UPT Taman Budaya loh Sobat Budaya, dan pada tahun ini sudah menginjak umur 44 tahun. Nah, pada tanggal 21 Mei nanti untuk memperingati hari ulang tahun Taman Budaya, kami akan menggelar sebuah pagelaran kolaborasi seni drayang atau drama wayang yang memang untuk memperingati hari ulang tahun Taman Budaya begitu Sobat Budaya. Sebelum itu, jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen YouTube channel Cak Durasim. Baik Sobat Budaya, sekarang sudah bergabung bersama saya adalah dua tamu spesial. Yang pertama adalah Bapak Samad Widodo SSMM, Kepala UPT Taman Budaya Jawa Timur. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Ya. Dan yang kedua Sobat Budaya adalah tamu yang spektakuler, spesial, istimewa juga karena jauh-jauh dari Jakarta begitu ya Bapak Samad ya. Pasti Sobat Budaya juga sudah kenal semua. Beliau adalah salah satu pemenang dari IMB 2021, yaitu Mas Batara Soprigadi Dewandoro. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya Mas Ara hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di Surabaya untuk memperingati hari ulang tahun Taman Budaya begitu ya Bapak. Ya. Baik, Bapak, ini kan sudah umurnya 44 tahun nih, Bapak Samad UPT Taman Budaya. Lalu kita juga sudah melewati banyak hal banget, termasuk juga pandemi begitu ya Sobat Budaya. Ya. Gimana sih Pak untuk upayanya nih Pak UPT Taman Budaya dalam tetap melestarikan budaya di Jawa Timur ini walaupun dalam masa pandemi? Ya, ini masa pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi seniman. Apalagi bagi penyelenggara dari pemerintah juga. Iya. Gimana caranya untuk seniman itu bisa bangkit. Iya. Itu kita perlu sentuhan-sentuhan dari pemerintah juga. Iya. Dan sebelumnya saya ucapkan mohon maaf dan batin dulu Iya. karena masih lebaran. Suasana lebaran benar, hari-hari sahabat kemenangan. budaya yang ada di mana saja berada. Iya. Ya kebetulan bulan Mei ini kan Mei sangat istimewa bagi UPT Taman Budaya. Benar. Di ulang tahunnya yang ke-44 ini, semoga di usianya yang semakin tua ini semakin hebat untuk bisa memberikan fasilitas kepada para pelestari seni budaya. Jadi ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kepada seniman, terutama seniman yang ada di Jawa Timur ini. Kita selalu ingin memberikan yang terbaik. Kita memilih dan memilah jejaring dari seniman maupun kelompok-kelompok kesenian yang terbaik. Nanti akan kita berikan tempat fasilitas yang ada di sini. Baik, baik. Iya. Karena di Taman Budaya ini sebagai sarana dan prasarananya bagi seniman. Jadi sangat cocok bagi para seniman untuk berkreasi di Taman Budaya, dan kami selalu open pada para seniman yang ada di Jawa Timur. Iya, memang benar sekali Sobat Budaya, karena seperti kita ketahui ya, Taman Budaya ini memang merupakan
rumah kedua gitu bagi para kreator seni budaya untuk mengapresiasi, mengekspresikan seni budayanya yang mereka miliki. Dan juga Taman Budaya ini merupakan fasilitas penting untuk masyarakat yang ingin memahami lebih dalam, menghargai dan juga mencintai seni-seni yang ada di Jawa Timur. Nah Pak, untuk langkah konkret sendiri ini bagaimana sih Pak, dan juga fasilitas-fasilitas apa yang diberikan kepada para pelaku seni yang ada di Jawa Timur dari Taman Budaya ini? Ya, ini dari Taman Budaya kami sudah mengupayakan setiap minggu itu kita mengadakan pergelaran itu untuk para seniman yang ada di Jawa Timur ini secara bergiliran dari seluruh dari kabupaten kota ini kita kita seleksi juga. Ini ada kelompok dari wayang ada sendiri, kelompok lodrok ada sendiri. Kemudian kelompok dagelin ada sendiri. Nanti ada setiap minggu nanti akan kita berikan waktu dan tempat ada di sini untuk berkreasi. Luar biasa. Dan di sini pun kita terapkan dengan protokol kesehatan yang luar biasa supaya bagi penonton maupun pengisi acara tetap itu aman lebih ya nyaman, Bapak ya, nggak benar-benar ada keraguan untuk ke sini. Gitu. Nah ini saya mau tanya ke Mas Ara nih, gimana nih Mas Ara selama pandemi karya-karyanya gimana nih? Gitu, ada kendala nggak? Kalau bisa dibilang kendala justru jadinya malah tantangan ya, karena maksudnya kami dari seni pertunjukan harus mencoba beralih menjadi seni yang menggunakan virtual, media virtual. Kita pakai kamera, kita pakai treatment yang nggak biasa kita sentuh di seni pertunjukan. Justru itu aku jadi banyak belajar hal baru. Betul. Beruntungnya gitu ya. Akhirnya jadi tahu sinematografi, jadi lebih aware gitu terhadap layar kaca gitu kan. Karena kan selama virtual kemarin kita bener-bener yang nggak ada audiens sama sekali datang, dan vibes untuk crowd-nya kan nggak ada, untuk ngehadirin keramaiannya nggak ada. Jadi kita bener-bener ya udah nari di depan kamera, terus ya penontonnya semuanya by virtual semua. Oke, Sobat Budaya, Mas Ara ini juga mendapat sebuah kehormatan sebagai penata tari tradisional Jawa termuda pada tahun 2013 oleh MURI ya? Iya, alhamdulillah. Iya, luar biasa banget ya Sobat Budaya. Nah itu prosesnya untuk bisa ditetapkan sebagai di MURI itu gimana sih? Sebenarnya itu penghargaan terkaget yang pernah aku dapetin. Karena 2011 itu aku mulai berkarya, 2012 sudah bikin koreografi. Nah 2013 itu ada momen aku bikin menjadi salah satu sutradara dan koreografer di drama wayang, tapi versi anak. Dengan melibatkan 150 anak-anak gitu. Nah itu adalah momen ketika aku dikasih penghargaan MURI-nya. Aku juga nggak ada briefing apa-apa di awal. Terus kalau itu umur berapa tuh? 16 tahun. 16 tahun sudah koreo 150 anak ya? Iya, karena punya tanggung jawab juga kan sebagai anak dari pemilik Swarga Loka juga. Dan Bapak Ibu juga sudah menganggap bahwa sekarang udah eranya anak-anak muda, jadi kita sudah mulai dibibit untuk menjadi generasi-generasi baru. Nah itu adalah salah satu momennya, dan aku juga kaget nggak ada briefing apa-apa, tiba-tiba ada penghargaan itu di awal sebelum pentas. Nah itu sebenarnya aku pernah punya rasa takut yang luar biasa pada saat 2012 itu karena mendapatkan penghargaan sebesar itu. Tanggung jawabnya harus besar gitu ya Mas Ara ya? Nah, jadi kayak mikir lanjut nggak nih ada di seni pertunjukan gitu, karena ini gimana aku harus memegang pencapaian segede ini gitu. Tapi aku memilih untuk justru supaya nggak diomongin orang gimana-gimana tentang kualitas dan antara kualitas dan penghargaannya, maka aku terus harus upgrade tiap tahun, harus punya sesuatu yang dikerjakan. Jadinya alhamdulillah konsisten sampai Mas Ara, aku penasaran nih. Sekarang nih Mas Ara kan sudah melalang buana ya kemana-mana ya. Aduh, masih ada rasa gugup gak sih kalau mau perform gitu? Gini aja aku gugup. Masa sih? Bener, karena kan ya manusiawi ya, rasa gugup pasti ada. Cuma kan gimana, justru aku malah lebih seneng kalau ketika tampil di panggung daripada harus ngobrol di depan kamera gini. Oh gitu ya? Iya, karena mungkin sudah terbiasa di panggung juga dan udah tahu cara ngatasin nervousnya. Tapi kalau di kamera gini kan jarang. Boleh dikasih tips and trick bagaimana cara mengatasi nervous di atas panggung? Karena banyak banget yang masih di panggung gitu loh Mas Ara. Kalau dari aku sendiri sebenarnya kita tuh punya cara penanganan yang beda-beda, ya kan. Kita harus tahu dulu diri kita dulu. Kita harus kenal betul diri kita.
Contohnya misalkan gini, kayak aku tuh senengnya adalah ketika aku nari dilihat sama orang-orang, dapat tepuk tangan, ya itu kan aku berarti nggak introvert banget ya gitu kan. Nah, ketika aku ngatasin nervous di panggung, berarti aku harus berpikir bahwa ini adalah apa yang aku senangi. Jadi ini adalah waktuku untuk... This is my passion gitu ya, this is my time to shine gitu. Akhirnya rasa nervous itu jadi terkalahkan. Oke, baik Sobat Budaya, kita masih akan lanjutkan obrolan kita yang seru, tapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Ngapsi, ngobrol bareng seniman. Mengetahui di mana mereka berada, Kanda. Dengar, Sinta, tidak semua orang bisa memberikan kesetiaan. Terima tantangan ini. Apa yang bisa kalian janjikan kepada? Bukankah kau telah memiliki teman yang setia, Sinta? Di mana belantara dan Jaka berada? Terhibur dalam derita, indah karena kita bersama. Kanda Ramawijaya yang memintaku untuk menjagamu. Aku tak bisa tinggalkan Yudha. Sobat Budaya, Anda masih bersama kami di Ngapsi, ngobrol bareng seniman. Nah, kita akan melanjutkan obrolan tadi pemirsa, karena masih banyak banget nih pertanyaan yang mau saya aturkan ke beliau dua ini. Bapak Samad, untuk HUT tahun ini ada event apa nih yang mau digelar, Pak? Untuk tahun 2022 ini sudah 44 tahun, sudah semakin dewasa. Kita gelar ini ada beberapa kategori yang bisa dinikmati baik remaja, dewasa maupun orang tua ya. Ini yang pertama, ini ada wayang. Wayang nanti besok Sabtu ini, Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu ini ini rangkaiannya ini. Sabtu malam Minggu ini tanggal 14 ini di Pendopo. Di Pendopo. Biasanya kita di Gedung Durasim. Ini untuk sesuatu biar ulang tahunnya lebih tampak. Suasana baru. Kita bawa ke Pendopo. Tapi tetap kita protokol kesehatan, jumlah kita batasi juga. Oh, dibatasi ya Pak? Hingga masih berapa kita itu? batasi, kita masih 75%. 75%. Karena kita masih level 2 di Surabaya. Itu. Kemudian kita lanjut juga teaternya sudah bukan tradisi, yang ini tuh teater modern. dari kita coba dari Sumeneb. Ya, nanti kita tayangkan tanggal 17. Tanggal 17. Ya, nanti di Gedung Cak Durasim. Kemudian nanti tanggal 20-nya, 20-nya nanti kita gelar pameran seni rupa. Pameran seni rupa nanti ada di sini, kemudian kita awali dengan pagelaran reog dulu. Yang mengangkat suasana, nanti untuk pagelaran reog, untuk pembukaan itu, untuk pameran seni rupa. Kemudian pameran seni rupa di situ banyak nanti kita sajikan workshopnya juga untuk seni rupanya nanti ada di Pendopo. Kemudian malamnya Sabtu malam Minggu tanggal 21 itu baru puncaknya nanti. Puncaknya pergelaran Drayang itu, drama wayang dan dari Swarga Loka. Ini kami kolaborasi dengan koreografer yang muda yang sudah mempunyai nama di Jakarta. Kenapa saya ambil di situ? Ini dalam rangka saya kepingin memberikan stimulasi atau sebagai pelecut untuk seniman yang ada di Jawa Timur. Ayo kita coba kita gandeng beberapa elemen seni, elemen seniman yang ada di Jawa Timur ini, beberapa sanggar kita kumpulkan di sini. Dan ini oleh Mas Batara ini dibuat sebagai koreografernya, dibuat Drayang ini. Jadi kolaborasi yang bagus. Nanti insya Allah saya kalau melihat pengalaman maupun hasil karyanya Mas Batara itu saya sudah
nggak meragukan lagi. Iya benar Terima Pak. kasih banyak. Ya, ini kan karena ini saya sudah tahu. Ini dulu anak didik saya di Taman Mini Indonesia Indah di Anyar Jawa Timur. Dan ini sudah beberapa kali penghargaan yang disampaikan tadi. Emang saya turut bangga itu karena ini emang benar-benar kreasi mereka, kreasi anak-anak muda. Kemudian mencari bakat juga dia tonjolkan, itu luar biasa. Jadi makanya kenapa saya dalam ulang tahun Taman Budaya ini saya angkat ke sini biar untuk sebagai pelecutnya masyarakat Jawa Timur untuk bisa menikmati Taman Budaya. Iya. Nanti yang terakhir baru Daglin minggu terakhir. Apa itu Pak? Daglin. Daglin itu dagelan online. Dagelan online. Itu nanti ada di YouTube channel ya Cak Durasim gitu ya? Ya Bisa Pak, live juga ada di Wow. Di Gedung Cak Durasim nanti. Itu tanggal Itu tanggal 28 Mei ya, yang 28 akhir. akhir ya, penutup ya Pak ya. Nah Bapak, dari Bapak Samad sendiri gimana sih Pak supaya masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya ini tertarik nih Pak untuk datang ke Taman Budaya ataupun Cak Durasim untuk memeriahkan acara HUT ini Pak? Ya. Ini saya kira peran dari media juga perlu satu, kemudian dari kita sinergi dengan kampus juga kita sinergikan, kemudian dengan masyarakat sekitar, terutama Surabaya dan sekitar ini, karena ini tempatnya kita kan sangat terbatas. Kalau ada pergelaran segitu besar, kalau semua nggak memungkinkan untuk bisa menampung. Mungkin daerah wilayah Surabaya dan sekitar ini harus kita berikan ini loh, Taman Budaya Jawa Timur ada di Surabaya. Gitu. Terus Pak, secara kumulatif nih Bapak untuk acara HUT ini kolaborasi dengan berapa banyak pelaku seni di Jawa Timur ini Pak? Ini pelaku seninya ada 160 nggak saya itu. Wow, 160 seniman. Ya, penari maupun pemusik itu ada 160. Wow. Jadi ya luar biasa, ini dipegang oleh koreografer muda. Jadi kan saya nggak salah, dulu kan cuma 150, ini 160 kata tambah lagi. Ya ini kita ya untuk ulang tahun ini harus lebih meriah sih. Iya. Oke, baik, kita akan beralih ke Mas Ara. Mas Ara, untuk Drayang tuh gimana sih Mas? Drayang ini apa? Boleh dijelaskan nggak kepada sobat budaya yang nonton? Ya. Jadi drama wayang itu tuh adalah bikin karya buatan dari Pak Suryandoro dan Ibu Dewi Sulastri sama beberapa teman-temannya pada kala itu. Tujuannya memang untuk mengenalkan nilai-nilai yang ada di cerita pewayangan kepada orang-orang yang sulit mengerti bahasa Jawa gitu kan. Karena kan Bapak Ibu memang terlahir dari dunia wayang orang. Terus kemudian hidup di Jakarta, tinggal di Jakarta, yang memang kebutuhannya adalah di sana kan banyak orang-orang yang nggak cuma orang Jawa aja. Nah, beliau-beliau pengen kalau cerita kebaikan yang ada di pewayangan itu disebarkan lebih luas kepada orang-orang di luar masyarakat Jawa gitu. Makanya membuat dengan bahasa Indonesia. Kemudian dicampur dengan beberapa instrumen modern, mulai dari musiknya, tariannya juga, artistiknya, pokoknya desain secara keseluruhan. Secara penaskahan juga sama Pak Irwan Riyadi, ya. Terus jadi para pionir-pionir ini, Pak Dedek Wahyudi, musik, itu membuat satu gebrakan baru. Tujuannya adalah untuk menyiarkan cerita wayang itu kepada anak-anak muda terutama. Nah, hadirnya aku di sini juga, alhamdulillahnya sudah diberi kepercayaan untuk meneruskan. Jadi pasti kan generasinya beda sama para pionirnya dulu. Jadi aku mencoba untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa aku taruh di drama wayang Swarga Loka ini untuk menjadi sesuatu pertunjukan yang apik, epik. Kami itu punya tagline tontonan dalam tatanan yang penuh tuntunan. Gitu. Jadi semoga visi dan misi dari drama wayang ini bisa tercapai. Iya. Mas Ara kan nanti kolaborasi dengan tokoh-tokoh yang berbeda generasi ya. Apa sih tantangannya? Tantangannya pasti nggak enakan yang pertama. Kalau sama generasi senior ya, gitu kan. Tapi ya ini adalah bentuk tanggung jawab ya harus dilakoni gitu. Jadi ya mencoba berkomunikasi sama berbagai kalangan itu, ya mencoba untuk mentranslate apa yang. Jadi sutradaranya itu nanti ada dua, ada Pak Irwan Riyadi sama saya. Dari sisi anak mudanya saya, dari
secara basic drayangnya dan cerita pewayangannya ada Pak Jadi Irwan memang Riyadi. harus menggabungkan skala visi, misi dan ide ya, Betul apalagi beda sekali. generasi itu nggak mudah loh sobat budaya. Nah, untuk HUT Taman Budaya mau membawakan apa nanti? Besok itu kita akan membawakan cerita berjudul Kesaksian dari Alengka. Ini perspektif, ini kisah Ramayana, tapi semuanya perspektifnya dari negeri Alengka. Dari perspektifnya Rahwana, Kumbakarna, Wibisana, Sarpakenaka, dan Trijata. Jadi kita tetap akan ngelihat Rama dan Sinta sebagai inti dari cerita ini, tapi kita lihat berbagai latar belakangnya dari sudut pandang yang berbeda. Mas Ara sebagai? Aku besok berperan sebagai Wibisana. Wibisana. Wah, pasti teman-teman yang di rumah juga nggak sabar buat nonton karyanya Mas Ara. Luar biasa banget. Terus ini selama Mas Ara udah latihan di Taman Budaya udah berapa hari berarti ya? Udah 2 hari. 2 hari. Ada kendala apa selama latihan di sini? Sebenarnya nggak ada kendala yang mengganggu banget ya. Paling lebih ke jadwal latihan teman-teman penari. Jadwal latihan karena kan banyak yang masih sekolah juga, masih ngampus juga, ada beberapa yang ngajar juga. Jadi kita baru ketemunya agak sore ke malam. Dan waktunya jadinya pendek gitu. Cuma dari waktu yang terbatas itu kami coba maksimalkan dengan potensi yang ada dan menyesuaikan dengan garapan yang harus disesuaikan dengan orang-orangnya. Gitu. Mas Ara ini kan termasuk juga sebagai generasi anak muda lah ya. Menurut Mas Ara gimana sih supaya anak-anak muda di Jawa Timur, juga dimanapun mereka berada, supaya tertarik nih dengan kesenian gitu, kesenian Indonesia? Jangan membuat tradisi itu berhenti. Jangan membuat nilai tradisi itu berhenti di situ-situ aja gitu. Sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku ngerasa bahwa setiap seniman itu punya tugasnya masing-masing. Nah, aku sebagai seniman yang lahir di Jakarta dan berasal dari tradisi, lingkungan tradisi, aku punya tugas untuk membawa nilai tradisi ini supaya dikenal sama masyarakat yang awam sama tradisi. Tapi ada juga memang anak-anak muda yang lahir di tradisi dan ada di daerah yang tugasnya memang untuk menjaga akar-akar ini supaya tetap terjaga kekokohannya. Tujuannya adalah supaya kita orang-orang yang harus mengenalkan kepada awam bisa belajar akar dari teman-teman yang ada di daerah itu juga. Yang terpenting kita menjaga akarnya ya. Betul. Ya, jadi kita harus bersinergi satu sama lain, nggak boleh hujat satu sama lain, harus saling support. Itu yang paling penting. Jadi nggak usah iri-irian temennya berkarya apa, terus udah sampai kemana gitu, karena yang harus kita sadari kita punya tugas yang harus kita pegang sendiri-sendiri masing-masing dan itu punya nilai yang cukup kuat juga untuk kita. Keren banget. Baiklah, tadi dari Mas Ara adalah yang bisa saya tangkap akarnya harus kuat supaya pohonnya juga kuat ya. Dan juga gak boleh iri-irian sobat budaya. Kita punya kemampuan masing-masing. Keunikan sendiri-sendiri. Keunikan sendiri-sendiri. Nah Mas Ara, kita punya tantangan nih buat Mas Ara. Sekali lagi sudah siap ya? Apa tuh? Jangan kemana-mana, soalnya kita akan bertemu dengan Cak Yosi dan Cak Heru di Tancap Tanya Cepat. Kuis Tancap Tanya Cepat. Batara Saurigadi Dewang Doro yang kerap disapa Mas Ara. Remaja yang lahir di Bantul, Yogyakarta tanggal 7 Februari 1997 ini memperlihatkan pertumbuhan, logika dan penalaran yang lebih dibanding anak-anak seumurannya. Mas Ara lahir dari keluarga seniman. Hingga belasan karya repertoar tari dilewatinya. Baik di dalam negeri maupun dari mancanegara. Sahabat budaya, kita kembali ke kuis Tanya Cepat bersama Mas Ara. Sudah siap Mas? Sudah dong. Oke. Siap? Siap. Oke. Masuk. Tradisi atau modern? Tradisi. Inspirasi karya India atau Korea? Korea. Banyak karya tapi tidak berkualitas, sedikit karya tapi kualitas. Sedikit karya tapi kualitas. Bayaran gede tapi prosesnya cepat. Kecil tapi lama. Bayaran gede tapi proses cepat. Berkesenian atau berbisnis?
Berkesenian. Indoor atau outdoor? Indoor aja deh. Suka ini. FB atau Instagram? Instagram. Karya besar tapi jarang, kecil tapi sering. Karya besar tapi jarang. Branding diri atau branding karya? Branding diri deh. Penari cantik tapi tak bisa nari. Penari jelek, narinya bagus. Nari jelek tapi narinya bagus. Penulis naskah atau sutradara? Sutradara. Dramatis atau romantis? Dramatis. Opera atau sendra tari? Sendra tari. Pinter tapi ngaret, lambat tapi disiplin. Pinter tapi ngaret. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Sebelumnya, kenapa kok tadi pilih apa dulu? Banyak karya tapi tidak berkualitas, sedikit karya tapi kualitas. Alasannya apa? Alasannya? Kualitas pasti nomor 1. Oke. Pasti. Karena kualitas nomor 1. Karya besar tapi jarang. Tadi Ya, juga pilih karya besar. Karya besar tapi jarang. Kenapa? Karena ketika kita nyiapin karya besar kan berarti prosesnya kan agak panjang ya gitu. Jadi lebih senang untuk nyiapin proses karya besar. Berkesenian atau berbisnis? Karena alasannya? Berkesenian ya tadi ya? Berkesenian. Ya karena memang dari kecil udah berkesenian. Kesenian. Dari Tadi juga tentang kesenian tadi juga. Kenapa kok milih penari yang jelek, penari bagus? Kok nggak pilih yang cantik terus? Yang penting kan mukanya cantik. Yang penting cantik. Tapi kalau penari jelek bisa di make up jadi cantik. Oh iya. Oh iya. Pasti cantik. Cantik. Lanjut IFB atau Instagram tadi? Instagram, Facebook Dikarenakan kayaknya udah bapak-bapak yang main jadinya. oh iya, seperti ini mungkin Bapak. Udah berkumis lah Mas ya. Lanjut. Lanjut. Oke, tadi pilih dramatis. Kenapa kok pilihnya yang dramatis? Seneng yang nangis-nangis, seneng yang emosional, seneng yang ngaduk-ngaduk perasaan. Padahal selaku anak muda, jika muda kan seneng yang romantis. Romantis. Tapi rokok makan gratis. Lanjut branding diri dan branding karya. Branding diri. Dengan Tadi alasan? Branding diri karena kan kalau kita diri kita udah lebih dikenal, pasti karyanya nanti akan ikut terkenal juga. Mantap. luar biasa. Beda dengan pemikiran kita. Iya. Enggak ono sing branding. Oke, luar biasa. Berarti Tepuk tangan lagi. Oke. Kita sudah menyelesaikan kuis tancap temennya kepada Neng Sandana. Aku telah mengetahui di mana mereka berada, Kanda. Dengar, Sinta, tidak semua orang bisa memberikan kesetiaan. Terima tantangan ini. Apa yang bisa kalian janjikan kepadaku? Bukankah kau telah memiliki teman yang setia, Sinta? Di mana Belantara dan Jaka berada? Menghibur dalam derita, indah karena kita bersama. Kanda Ramawijaya yang memintaku untuk menjagamu. Aku tak bisa tinggalkan Yudha. Sobat Budaya, kembali lagi bersama saya di Ngapsi Ngobrol Bareng Seniman. Setelah tadi sudah ada kuis tancap tanya cepat bersama Cak Yosi dan Cak Heru. Gimana tadi Mas Ara? Seru ya. Cukup ini nggak mendebarkan Kak kalau tanya cepat gitu karena ya? kan ditanya cepat terus harus pilih antara salah satu. Ada nggak yang kayak susah banget milihnya tuh apa? Berkesenian atau berbisnis? Oh, jadi Mas Ara ada suka berbisnis juga? Seneng juga sih berbisnis juga gitu kan, karena maksudnya di industri seni pertunjukan kan pasti nanti kita masuk ke dunia showbiz kayak gitu-gitu. Seneng juga. Oke. Aku mau tanya dulu deh ke Pak Samad. Pak Samad,
kan Taman Budaya ini juga sudah pasti banyak mencapai prestasi-prestasi juga nih Pak. Tapi apa sih yang ingin dicapai di tahun ini? Saya kepingin tahun ini Taman Budaya ini bangkit dari keterpurukan karena akibat pandemi ini. Saya kepingin seniman itu tahu bahwa Taman Budaya ini sudah bisa dipakai untuk berekspresi, bisa untuk dipakai untuk berkarya di sini. Kita manfaatkan semaksimal mungkin di Taman Budaya. Jadi seluruh Jawa Timur saya harapkan nanti bisa memanfaatkan Taman Budaya ini menjadi ajang apresiasi dan ajang prestasi yang bisa mewakili Jawa Timur dari Taman Budaya. Iya. Gitu. Kalau untuk Mas Ara sendiri kan sudah banyak banget ya, kita semua tahu prestasinya Mas Ara ini. Amin. Wah sudah nggak bisa terhitung lah, udah dari amin. nasional maupun internasional sudah ada semua. Tapi apa yang pengen dicapai nih? Yang pengen dicapai sih lebih ke membangkitkan semangat orang-orang lagi untuk apa ya, misalkan kayak menumbuhkan fasilitator baru supaya anak-anak muda yang baru bergerak di bidang pengkaryaan ini bisa terfasilitasi dengan baik, dan semakin banyak karya-karya Indonesia yang bisa muncul dan bisa menjadi branding Indonesia yang sangat luar biasa gitu. Iya. Lalu harapannya untuk Taman Budaya yang tahun ini berulang tahun, Pak, 44. Semoga Taman Budaya bisa menjadi wadah bagi seniman-seniman muda terutama untuk berkarya dan bisa dibina untuk menghasilkan karya-karya luar biasa untuk Jawa Timur sendiri sampai namanya bisa semakin harum di nasional untuk Indonesia. Bapak Samad, harapannya untuk UPT Taman Budaya? Ya tadi saya kepingin seniman, utamanya seniman Jawa Timur ini bisa berawal berprestasi harus dari Taman Budaya. Harapan saya supaya seniman-seniman ini bisa memanfaatkan yang untuk berkesenian, berkolaborasi, ini berinovasi ada di Taman Budaya. Jadi saya harapkan nanti seniman bisa bisa lebih menonjol, lebih ke internasional, mudah-mudahan begitu. Iya, semoga UPT Taman Budaya juga tetap menjadi rumah kedua ya Pak bagi kreator seni budaya, seni apapun yang ada di Jawa Timur, dan Mas Ara juga semakin menginspirasi generasi muda dan juga tetap membanggakan Indonesia hingga ke kancah nasional. Nah itulah tadi Sobat Budaya perbincangan saya bersama Bapak Samad, Kepala UPT Taman Budaya, dan juga Mas Ara. Nah itulah tadi ngobrol bareng seniman hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Sandana Lakshmi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Ngopsi selanjutnya.